Mohon maaf, instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, melengkapi pendaftaran yaitu setelah memilih jenis seleksi, maka teman-teman silahkan mendaftar formasi, kemudian setelah itu mengisi riwayat, kemudian setelah itu unggah dokumen. Baiklah sobat semuanya, akhirnya saat-saat yang dinantikan oleh teman-teman guru honorer dari kalangan pelamar umum sudah tiba, yaitu secara resmi sudah dibuka pendaftaran P3K Guru untuk kebutuhan umum. Pada video ini kita akan mencermati yaitu di akun SSCSN kita, mana saja ciri-ciri guru honorer yang bisa lanjut dan juga mana ciri-ciri guru honorer yang harus stop di sini ya. Artinya kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran ke tahapan berikutnya. Inilah merupakan contoh akun yang kita bisa melanjutkan pendaftaran dari kalangan pelamar umum. Kemudian ini contoh bagi teman-teman yang ketika nggak bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan ada notifikasi, mohon maaf, instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, selanjutnya ketika kita mendapatkan notifikasi yang kedua seperti ini, maka langkah berikutnya apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, saat ini kita sudah bisa mengecek di akun SSCSN kita masing-masing. Di sini teman-teman silakan berkunjung ke sscsnbkn.go.id, kemudian kita klik enter. Nah, selanjutnya di sini kita klik saya mengerti, kemudian kita klik saja di sini SSCSN, kemudian kita pilih yang masuk teman-teman. Kemudian setelah kita masuk di halaman login SSCSN, maka kita masukkan nick dan juga password yang sudah kita buat, kemudian kita bisa klik masuk ya. Kemudian bagi teman-teman yang sudah membuat akun SSCSN sebelumnya, maka di sini kalian login. Nah, yang belum membuat akun silakan buat akun. Nah, selanjutnya di sini kita pilih jenis seleksi di tahap kedua yaitu P3K Guru. Kita klik di sini P3K Guru, maka kita akan mendapatkan keputusan apakah kita bisa lanjut ataukah kita tidak bisa lanjut. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat ya, yaitu di sini adalah saya itu mendaftar sebagai P3K Guru. Kemudian untuk periode pendaftaran kategori kebutuhan umum ini dibuka tanggal 4 Oktober 2023 mulai jam 12 siang tadi. Kemudian di sini terbaca status prioritas saya ini sebagai kebutuhan umum, kemudian instansinya adalah di sini. Kemudian prodi di Dapodik ini saya adalah pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian untuk jabatan ini alhamdulillah bisa muncul yaitu ahli pertama guru kelas teman-teman. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian di sini setelah di sini sudah muncul ya untuk jabatannya muncul, namun di bawahnya ini ada notifikasi seperti ini. Mohon maaf, instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Inilah salah satu contoh ketika kita login ke akun SSCSN, ini kita sudah nggak kedapatan formasi ya. Kira-kira maknanya seperti apa dan contoh yang mendapatkan formasi seperti apa? Ketika teman-teman login ke akun sscsnbkn.go.id, kalau misalkan teman-teman mendapatkan tampilan ya seperti ini, yaitu terbaca dari nomor induk kependudukan kita, kemudian mendaftar sebagai P3K Guru, kemudian di sini kebutuhan umum terbaca, kemudian pemerintah Kabupaten Ngawi, kemudian di sini prodi di Dapodik terbaca, kemudian di sini kita bisa memilih jenis pendidikan, kemudian di sini kita jabatannya muncul. Kemudian kalau misalkan teman-teman nggak ada notifikasi di bawahnya, mohon maaf formasi Anda habis, maka teman-teman bisa melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2023 untuk yang pelamar umum ya. Namun kalau misalkan teman-teman ketika login ke akun SSCSN di sini mendapatkan tampilan yang seperti di awal tadi, berarti kita sementara stop di sini dulu teman. Nah, kemudian bagi teman-teman pelamar umum yang ketika login ke akun SSCSN, tampilannya seperti ini, yaitu kebutuhan umum di Pemkab kita mana, kemudian kita bisa melanjutkan pendaftaran. Maka teman-teman pelamar umum, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya di sini silahkan segera saja untuk melengkapi pendaftarannya. Nah, melengkapi pendaftaran yaitu setelah memilih jenis seleksi, maka teman-teman silahkan mendaftar formasi, kemudian setelah itu mengisi riwayat, kemudian setelah itu unggah dokumen, setelah itu resume pendaftaran, diakhiri pendaftaran. Nah, untuk yang pelamar umum ini waktu pendaftaran tergolong cukup singkat, yaitu dimulai dari tanggal 4 Oktober sampai terakhir nanti tanggal 9 Oktober 2023. Jadi langkah selanjutnya bagi teman-teman yang bisa melanjutkan pendaftaran seperti ini, maka silakan dilanjutkan pendaftaran sampai di halaman resume ya. Dan meskipun kita cepat, waktunya cukup singkat untuk pelamar umum,
Di sini teman-teman juga harus mencermati di bagian isian, jangan sampai ada data yang salah. Termasuk juga untuk di tab kelima yaitu unggah dokumen, yaitu pastikan dokumen terbaca. Kemudian juga dokumen pastikan yang diminta untuk dibubui e-materai itu harus dibubui dengan materai elektronik ya. Kemudian spesifikasi juga harus bagus, sehingga nanti kita bisa lulus seleksi administrasi. Ini adalah langkah selanjutnya bagi teman-teman pelamar umum yang bisa melanjutkan pendaftaran. Nah, bagi teman-teman yang ketika login ke akun SSCASN maka mendapatkan tampilan seperti ini, maka ini maknanya seperti apa? Nah, di sini dari nomor induk kependudukan kita, kemudian ketika saya memilih P3K Guru, kemudian di sini saya kebutuhan umum, kemudian di instansinya pemerintah Kapngawi, kemudian Prodi Dapodik muncul, kemudian jabatan muncul. Namun di sini di bagian bawah ini sudah ada tampilan seperti ini, yaitu mohon maaf instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, mengapa demikian? Nah, kalau misalkan di sini seperti yang sudah kita bahas ya pada video-video sebelumnya, bahwasanya untuk pendaftar kategori umum ini adalah memanfaatkan yaitu sisa formasi dari yang didaftar oleh teman-teman pelamar kebutuhan khusus. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk aturan sebelumnya memang dari Kemdikbudristek ini sudah dijelaskan berulang kali bahwasanya di sini terkait tentang ketersediaan formasi ya. Ini kan kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan di sini formasinya itu nggak ada kan. Jadi instansi ini tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih. Bukan berarti nggak buka formasi, namun formasinya itu sudah habis untuk teman-teman pelamar kebutuhan khusus. Ya, mana di sini untuk menurut peraturannya yaitu ada dua kondisi. Nah, di sini ada dua kondisi, yaitu kondisi pertama, jika instansi hanya membuka formasi yang kurang dari atau sama dengan jumlah P1 atau pelamar prioritas, maka di sini P2, P3 dan juga P4 ini tidak dapat mendaftar. Nah, misalkan saja di sini untuk formasi guru kelas ya. Guru kelas di suatu daerah ini formasinya ada 100 formasi. Nah, ini ada kuota formasi di Dinas Pendidikan, ini hanya 100 formasi untuk guru kelas. Kemudian untuk pelamar khusus itu kan diberikan rentang waktu pendaftaran ya. Nah, di sini pendaftar pelamar khusus ini adalah tanggal 20 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023. Nah, dalam rentang waktu pendaftaran ini pelamar khusus yang mendaftar ini ternyata sudah melebihi dari 100 ini. Misalkan yang mendaftar sampai saat ini misalkan di suatu daerah ya, formasi 100, ternyata kebutuhan khusus yang mendaftar ada 600. Nah, otomatis di sini nanti jangankan dibuka untuk pelamar umum, untuk teman-teman yang pendaftar kategori khusus pun ini nanti juga akan bersaing. Jadi dari 600 ini nanti yang akan mendapat formasi ada 100 saja ya. Yang 500 otomatis nanti ya kita tidak bisa lulus di tahun ini. Nah, sehingga kalau misalkan menurut aturan ini yaitu jika pendaftar ini adalah melebihi dari pendaftar khusus, melebihi dari jumlah pelamar, dari jumlah formasi yang ada per mapelnya, maka di sini kita pelamar umum tidak bisa melanjutkan pendaftaran, teman-teman. Namun jika P1 itu yang mendaftar kurang dari jumlah formasi, maka akan menjadi sisa formasi ya. Dan selanjutnya kalau misalkan ada yang kedua ya, yaitu kondisi kedua, yaitu jika instansi membuka formasi lebih dari jumlah P1. Misalkan P1 nya ini ada 50 misalkan, kemudian formasi dibukanya 500 misalkan, maka di sini pelamar umum itu bisa melanjutkan pendaftaran, teman-teman. Jadi formasi P1 ini sebenarnya sudah dipisahkan dan mengikuti poin-poin sebelumnya, dan di sini sudah dibagi ya untuk lini masa pendaftaran. Jadi di sini pengaruhnya yaitu penyebabnya teman-teman yang nggak bisa melanjutkan pendaftaran pelamar umum dikarenakan formasi kita ini sudah habis ya untuk teman-teman yang pelamar kebutuhan khusus. Oke, di sini marilah kita sikapi bahwa hal ini merupakan sebuah rezeki yang masih tertunda ya. Semoga nanti kedepannya teman-teman yang kebutuhan khusus sudah diangkat, giliran kita yang pelamar umum nanti yang akan bisa diangkat. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Silahkan cek dan pantau akun SSCASN masing-masing. Semoga nanti ada perubahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.